Halo teman-teman, nama saya Eka Yuliati. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas aliran filsafat klasik. Saya akan menggunakan pendekatan storytelling. Saya akan bercerita kepada teman-teman apa sih yang terjadi pada saat era klasik. Kemudian bagaimana itu mengalir dan apa sumbangannya kepada para pemikir masa kini, pada pendidikan masa kini. Kita akan mulai menelusuri evolusi pemikiran dari mitos ke logos, dari mitos ke rasional. Aliran filsafat klasik dimulai pada saat manusia-manusia di Yunani memahami fenomena alam itu melalui kisah dewa-dewa, seperti dewa petir, gunung, sungai, itu semua dijelaskan melalui dongeng. Sehingga kehidupan pada saat itu kaya akan makna. Dewa-dewi membantu manusia menunjukkan atau menemukan makna dalam kehidupan. Dan pandangan-pandangan dunia kaya akan cerita, kaya akan makna. Dan ini masih terjadi di Bali misalnya. Makna-makna spiritual seperti gunung dipandang bukan hanya tumpukan batu saja, tapi dia adalah pusat kekuatan supernatural, kekuatan yang maha suci, begitu. Kemudian sungai bukan hanya dipandang sebagai aliran air, tapi dia adalah nadi kehidupan yang memberikan kehidupan-kehidupan bagi para petani dan masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitarnya. Di Jepang sendiri ada Shinrin-yoku atau mandi hutan dalam tanda kutip di mana orang-orang masuk ke dalam hutan merasakan energi-energi kehidupan yang ada di situ, menyembuhkan diri lewat energi pepohonan. Nah, ini semua sebetulnya adalah bahasa mitos yang manusia gunakan untuk memberikan makna kepada kehidupan sehari-hari, menggambarkan bagaimana alam bisa menyembuhkan kita atau menginspirasi kita. Nah, namun muncullah masa rasionalitas. Pemikiran ini mulai bergeser menuju filsafat yang sebenarnya. Mitos-mitos itu berubah, mencoba untuk dirasionalkan. Dan ini terjadi, saya kembalikan, ini terjadi pada masa 4 atau 6 sebelum Masehi. Inilah awal mula dari lahirnya filsafat. Cara pandang manusia terhadap dunia berubah. Nah, manusia mulai membongkar misteri dan menyingkirkan mitos-mitos itu menjadi rasional. Mulai mencari alasan di balik fenomena. Mitos-mitos mulai disingkirkan dan coba dianalisa dengan akal sehat. Inilah yang disebut dengan demetodologisasi. Ini adalah masa Prasokrates, peta pencarian alam. Em, ini adalah pergeseran dari mitos-mitos ke hal-hal yang menuju rasional. Beberapa pemikir ini memiliki ide-ide seperti Thales misalnya. Dia berpikir bahwa air adalah unsur pembentuk segala sesuatu. Kemudian ada juga Anaximandros. Dia memperkenalkan konsep mengenai apeiron atau ketidakterbatasan yang melatar belakangi semua hal. Ada juga Anaximenes yang mengusulkan udara adalah asal dari segala hal. Ada juga konsep atom yang diperkenalkan oleh Leukipos dan Demokritos dan dia memperkenalkan konsep atom dan inilah yang mengubah pandangan manusia terhadap dunia. Semua menjadi teratur sekarang. Manusia mencoba mendalami dunia dengan cara yang berbeda dan mengikuti hukum rasional yang dapat dijelaskan dengan akal sehat. Nah, pada masa ini juga di Italia ada masa Pitagoras di mana melihat hubungan angka sebagai asas dari realitas. Dan pada zaman Sofi sendiri, manusia sekarang yang menjadi pusat pengukuran atau pusat perhatian. Ini sudah bergerak dari alam. Sekarang dari alam berpindah ke manusia. Manusia adalah ukuran sesuatu. Itu yang terjadi pada zaman sofis. Dia berkata bahwa semua menjadi relatif tergantung pada persepsi yang digunakan manusia untuk menjelaskan sesuatu.
Nah, mitos mulai ditinggalkan dan diganti dengan argumen-argumen logis. Debat mulai muncul dan tujuannya seringkali bukan untuk menemukan kebajikan, tetapi untuk kemenangan, memenangkan sesuatu. Debat dan argumen itu digunakan untuk sebagai alat pencarian kebenaran, karena sekali lagi ke manusia menjadi ukuran dan itu relatif tergantung pada persepsi dan retorika yang mampu ditawarkan oleh orang-orang. Nah, inilah mulai muncul revolusi etika yang diperkenalkan oleh Socrates dan dia berfokus pada dia mengajak manusia untuk menggunakan akal sehat, ya. Dia mengundang manusia-manusia untuk mempertanyakan, mengenali hakikat dari dirinya sendiri, mendesak masyarakat untuk mengenali kebaikan, bahwa keburukan itu sebetulnya hanya terjadi karena orang belum mengenali sesuatu. Eh, Tanyakan, diskusi, itulah yang didorong oleh Socrates. Dia mendorong manusia menggunakan akal sehat untuk menemukan kebajikan dan rupanya metode tanya jawab yang mendorong manusia untuk melakukan inquiry, pertanyaan, menemukan makna hidup, untuk melakukan introspeksi dalam mencari kebaikan, dalam mencari kebajikan itu tidak membuat semua orang senang pada masa itu. Socrates lalu mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk mencari kebajikan dan kejahatan itu adalah hanya ketidaktahuan saja yang bisa diluruskan lewat diskusi untuk memperbaiki diri. Tapi sekali lagi, ide dia itu tidak membuat orang-orang senang pada masa itu sehingga dia dihukum mati dengan meminum racun. Kemudian apa yang terjadi di zaman modern? Logika itu menang. Itu masuk ke abad 17, muncullah pemikir baru seperti René Descartes, Francis Bacon, dan dia menggarisbawahi bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Ini adalah era pencerahan. René Descartes menegaskan bahwa res cogitans, manusia berpikir, terpisah dari materi, begitu ya. Kemudian pengetahuan adalah kekuatan, benda-benda tak lagi menjadi sakral seperti pada zaman dewa-dewi Yunani, melainkan objek yang bisa diukur lewat pengamatan. Dunia dipahami lewat hukum alam dan angka, bukan mitos suci. Inilah puncak dari demetodologisasi. Manusia mulai kehilangan maknanya. Semua dijelaskan melalui data-data dan logika. Dunia yang dulu penuh makna kini berubah menjadi sangat mekanis, bisa diukur, dinilai, dan juga dijelaskan. Dan makna terdalam dari kehidupan pun mulai memudar. Oke. Nah, proses pencarian makna di era data ini adalah dampak demetodologisasi ini mulai terasa di zaman modern ini. Terasa pada agama dan pendidikan. Ini adalah para pemikir-pemikir yang menjelaskan bahwa Tuhan telah hilang. Artinya manusia mulai kehilangan Tuhan atau makna dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan kematian Tuhan atau hilangnya pusat makna kehidupan. Namun, em, ya, kembali lagi diingatkan bahwa demetodologisasi mengubah cara pandang manusia eh, menuju ke basis data. Kemudian Rudolf Bultmann berusaha menemukan makna di balik kitab suci. Nietzsche membahas hilangnya makna hidup, hilangnya Tuhan, kemudian menyoroti ketidakpastian dalam realitas modern. Dan manusia modern terasing dari ada. Oke. Nah, namun sebetulnya di tengah rasa kehilangan akan Tuhan itu muncullah Carl Gustav. Dia mengatakan bahwa mengenalkan konsep dengan Joseph Campbell Hero Journey, bahwa sebetulnya manusia itu masih memerlukan dewa. Pada masa ini yang dijadikan dewa itu adalah selebritas misalnya. Kemudian cerita-cerita politik atau tokoh-tokoh yang terkenal. Sebetulnya dia menemukan bahwa mitos itu adalah cerminan jiwa. Bahkan pada saat sekarang manusia masih memerlukan dewa kehidupan. Begitu.
Saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali membawa mitos ini, membawa makna ke kehidupan, karena konteks yang kita bicarakan ini adalah pendidikan, misalnya ke konteks kelas. Saya ingin mengangkat cerita Jana Tak Mau Tidur, cerita pertama yang saya tulis untuk mengembalikan makna ke dalam kelas, untuk membuat kelas menjadi semarak eh, dengan cerita. Cerita Jana ini menyajikan tentang seorang anak gadis umur 7 tahun yang tidak mau tidur. Dia ingin dibacakan cerita oleh ayahnya. Kemudian eh, ayahnya membacakan cerita tentang Rangda. Eh, Kemudian Jana masuk ke alam mimpi di mana dia memotong kuku-kuku Rangda. Nah, apa yang saya ingin ungkapkan dalam cerita ini bahwa rutinitas tidur itu tidak hanya melulu tidur dari malam menuju pagi, tapi rutinitas kedekatan antara orang tua dengan anaknya. Dan orang tua yang membacakan cerita kepada anak tidak melulu harus ibu, tapi juga bisa ayah. Bahwa keluarga yang sempurna tidak selalu harus terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tapi bisa juga ayah dan anak, ibu dan anak, atau anak-anak saja. Itu yang saya ingin tawarkan lewat cerita Jana Tak Mau Tidur. Sehingga keinginan saya adalah orang dewasa, guru atau orang tua bisa menggunakan buku ini untuk berdialog tentang makna-makna kehidupan, cerita indah sebelum tidur. Tidur menjadi ruang eksplorasi, berkomunikasi, mendekatkan orang tua dengan anaknya, bukan hanya ibu dengan anaknya, tapi juga ayah. Peran ayah sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Nah, teman-teman, barangkali itu yang bisa saya paparkan mengenai filsafat klasik. Saya berusaha mengaitkannya dengan fenomena masa kini, apa yang sudah saya kontribusikan kepada dunia pendidikan, dan semoga paparan ini dapat memberikan teman-teman sedikit insight atau inspirasi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.